Hai semuanya, perkenalkan saya Safira Andarista dan berikut adalah video pelaksanaan magang saya di dua tempat. Yang pertama, di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan tanggal 23 Januari 2023 sampai 24 April 2023. Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau yang disingkat PTMB merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang distribusi air bersih bagi masyarakat. PTMB berlokasi dan berkantor pusat di Graha Tirta Building, Jalan Ruhui Rahayu 1, Kota Balikpapan. PTMB sebelumnya memiliki nama PDAM Kota Balikpapan, lalu berubah seiring dengan adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2020 dan berubah menjadi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. PTMB memiliki jam kerja mulai dari jam setengah 8 pagi sampai jam 5 sore. Namun pada saat bulan Ramadan memiliki jam kerja mulai jam setengah 8 pagi sampai jam 4 sore. Berikut ini merupakan area lantai 1. Area ini digunakan sebagai pelayanan konsumen serta pembayaran air secara per bulan oleh masyarakat. Selanjutnya di lantai 2 merupakan area dari divisi umum. Dan di lantai 3 merupakan area dari divisi keuangan. Dan disinilah saya ditempatkan, yaitu pada subdivisi perbendaharaan. Dan masuklah ke dalam kegiatan pertama, yaitu menginput voucher ke dalam buku ekspedisi bendahara. Voucher adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai bukti pengesahan untuk pembayaran kas. Buku ekspedisi sendiri digunakan untuk memantau dan memastikan voucher yang telah dilunasi. Setelah dilakukan pembayaran, voucher diberi tanda lunas. Dalam stempel lunas tersebut tercantum tanggal pelunasan dari voucher. Stempel tersebut sangat diperlukan bila suatu saat perusahaan memerlukan informasi mengenai tanggal voucher tersebut diselesaikan. Selanjutnya adalah mengarsip salinan voucher dan cek yang telah diselesaikan pelunasannya. Setelah diberi tanda lunas, salinan voucher diarsip ke dalam file voucher yang telah dibayar. Pengarsipan tersebut biasanya disusun berdasarkan jenis dan tanggal diselesaikannya voucher. Selanjutnya adalah menginput penerimaan harian dan pengeluaran harian dari rekening koran masing-masing bank. Terdapat beberapa bank yang digunakan oleh PTMB untuk menyimpan penerimaan hariannya, yaitu Bank Mandiri, Bank Kaltimtara, Bank BTN, dan Bank BNI. Berikut merupakan contoh dari voucher dan buku ekspedisi. Dalam buku ekspedisi terangkum tanggal pembayaran, nomor nominal dan tujuan voucher, serta cek yang digunakan serta kode pekerjaan voucher. Dan ini merupakan proses pengarsipan dari voucher. Untuk di tempat kedua, saya melaksanakan magang di Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Balikpapan pada tanggal 25 April 2023 sampai dengan 23 Juli 2023. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau yang disebut dengan BPPDRD merupakan pelaksanaan otonomi di bidang pendapatan daerah Kota Balikpapan dengan tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. BPPDRD Balikpapan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kelurahan Kelandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Pajak daerah sendiri mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, hiburan, minerba, sarang walet, air tanah, penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berikut ini merupakan area lantai 1. Area ini digunakan sebagai pembayaran pajak oleh wajib pajak serta pelayanan administrasi wajib pajak. BPPDRD Balikpapan memiliki jam kerja dimulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Dan untuk hari Jumat sendiri hanya sampai jam setengah 12 siang.
Dan selanjutnya adalah lantai 2 yang merupakan area dari subdivisi penagihan dan subdivisi pembukuan. Dan sampailah di lantai 3 yang merupakan area saya ditempatkan. Lantai ini merupakan area bidang PBB dan BPHTB. Untuk penempatan yang pertama, saya ditempatkan di sub bidang PBB. Di sini saya melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda surat. Buku agenda adalah buku catatan yang digunakan untuk mencatat semua surat yang diterima atau surat masuk dan surat keluar yang dikirim oleh suatu lembaga. Selanjutnya adalah mencetak daftar klasifikasi zona nilai tanah. Setelah dicetak, biasanya daftar klasifikasi tersebut akan langsung didistribusikan ke masing-masing kelurahan. Lalu melakukan pelegalan terhadap salinan PPBP 2 milik wajib pajak. Pelegalan dokumen biasanya digunakan oleh wajib pajak untuk menyelesaikan akta jual beli pertanahan di Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap dokumen perubahan status wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak mengajukan penghapusan terhadap pajak usaha yang dimilikinya. Selanjutnya ada updating PBBP 2 di masing-masing kelurahan. Updating ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PBBP 2 selama 1 tahun sekali untuk memperbarui data PBBP 2 dari seluruh masyarakat Balikpapan. Untuk penempatan yang kedua, saya ditempatkan ke dalam sub bidang BPHTB. Kegiatannya yaitu melakukan penginputan berkas BPHTB ke dalam buku rekap harian. Berkas yang baru masuk ke dalam pelayanan BPHTB akan langsung diinput ke dalam buku rekap harian. Penginputan ini dilakukan sebelum berkas dibawa untuk validasi. Selanjutnya ada menginput berkas BPHTB ke dalam sistem. Penginputan ke dalam sistem dilakukan setelah validasi selesai dilakukan. Data yang diinput mencakup tanggal masuk berkas dan tanggal keluar berkas. Lalu ada mencari berkas BPHTB yang dikembalikan kepada wajib pajak. Wajib pajak biasanya akan melakukan pengambilan kembali terhadap berkas yang telah dimasukkan ke dalam pelayanan BPHTB. Dan yang terakhir yaitu menstempel berkas BPHTB. Sebelum diberikan kepada wajib pajak, berkas BPHTB yang telah divalidasi akan diberi stempel. Selain itu, stempel tersebut juga menunjukkan bahwa berkas tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Selain kegiatan di kantor, saya juga ikut membantu dalam pembuatan video promosi Gebiar Pajak. Demikianlah video pelaksanaan magang di 2 tempat oleh saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.